Soal selanjutnya, sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H sebesar 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat dan di atas air terdapat udara pada tekanan P1 sama dengan 1,34 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sebuah lubang dibor pada ketinggian 1 meter di atas dasar wadah. Kita bisa lihat gambarnya. Ini P1 tadi sebesar 1,34 kali 10 pangkat 5 Pascal. H sebesar 2,5 dan H kecil ini sebesar 1 meter. Yang ditanya A, hitunglah kelajuan semburan pertama air keluar dari lubang. Yang kedua, B, jika segel bocor sehingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitunglah kelajuan semburan sekarang. Ambil PO sama dengan 1,05 kali 10 pangkat 5 Pascal dan G sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ketiga, C, tentukan perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung terbuka jika H1 sama dengan 0,5 meter, H2 sama dengan 1,25 meter, dan H3 sama dengan 2 meter. Langsung saja, kita bisa buat seperti ini. Diketahui H atau kedalaman air tadi sebesar 2,5 meter, P1 sama dengan 1,34 kali 10 pangkat 5 Pascal, H sama dengan 1 meter. H tadi itu ketinggian antara lubang dan dasar wadah. Ini ditanya, yang pertama V1 atau kelajuan semburan pertama air, yang kedua V2, dan yang ketiga perbandingan jarak pancar air. Jarak pancar air kita bisa buat X1 banding X2 seperti itu misalkan. Kita bahas yang pertama, V1 atau kelajuan semburan pertama air keluar dari lubang. Kita bisa menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH. Kita masukkan saja nilai-nilainya. V sama dengan akar 2 dikali 10, tadi percepatan gravitasi sebesar 10, dikali H, 1,5. H di sini merupakan hasil pengurangan dari kedalaman dikurang H yang terbentuk dari atau ketinggian dari tempat bocor sampai dasar permukaan wadah. Jadi 2,5 di sini dikurang 1 meter sehingga dapat 1,5. Sehingga kita dapat V-nya sebesar akar 30. Atau bisa kita ubah menjadi 5,47 meter per sekon. Jadi kita bisa dapatkan kelajuan semburan air pertama yang keluar dari lubang itu sebesar 5,47 meter per sekon. Lalu yang B. Jika segel bocor sehingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitunglah kelajuan semburan air sekarang. Kita ibaratkan V2. Semburan saat segel bocor. Karena segel tadi bocor, segel bocor tuh tak hanya berpengaruh oleh tekanan hidrostatis, juga ada pengaruh dari tekanan atmosfer. Maka, kita bisa simpulkan tekanan total sama dengan tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis. Kita bisa tulis seperti ini. P total atau tekanan total sama dengan P ATM atau P atmosfer ditambah P hidro atau P hidrostatis. Kita bisa dapatkan P totalnya. Kita masukkan nilai-nilainya. P ATM tadi sebesar 1,34 kali 10 pangkat 5 tambah P hidro. P0 tadi 1,05 kali 10 pangkat 5. Jadi kita bisa dapatkan besar P total sama dengan 2,39 kali 10 pangkat 5. Untuk mencari kelajuan semburan, kita dapat menggunakan persamaan Bernoulli, di mana P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kita bisa masukkan nilai-nilainya. P1 tadi kita masukkan nilai tekanan total yang kita cari sebelumnya sebesar 2,39 dikali 10 pangkat 5 ditambah 1000 dikali 10 dikali 2,5 ditambah 0 sama dengan 1,05 kali 10 pangkat 5 ditambah 1000 dikali 10 dikali 1 ditambah setengah kali 1000 kali V2 kuadrat. Kita bisa pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri, jadi tandanya itu min.
kita gabung-gabung yang satu variabel gitu ya. Jadi di sini 2,39 dikurang 1,05. 1,05 tadi itu terletak di ruaskan ini, kita pindah ruaskan, jadi dia nilainya min, dikali 10 pangkat 5 ditambah 25.000 merupakan hasil perkalian dari 1000 dikali 10 dikali 2,5 ini dikurang 10.000. Nah, 10.000 ini hasil perkalian dari 1000 dikali 10 dikali 1 pada ruas kanan tadi. Karena dia pindah ruas, makanya bernilai min. Sama dengan 500 V2 kuadrat. 500 ini dapat dari setengah dikali 1000. Selanjutnya, 1,34 ini dapat dari 2,39 dikurang 1,05 di atas ini. Dikali 10 pangkat 5 ditambah 15.000 sama dengan 500 V2 kuadrat. Setelah kita hitung, didapat hasilnya sebesar 149.000 sama dengan 500 V2 kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini, V2 kuadrat sama dengan 149.000 dibagi 500. Kita pindah ruaskan kuadratnya menjadi akar, jadi V2 sama dengan akar 298. 298 ini merupakan hasil pembagian dari 149.000 dibagi 500. Sehingga dapat V2 sama dengan 17,26 meter per sekon. Sekarang kita mencari yang C, perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung terbuka. Perbandingan jarak pancar air ini bisa kita gunakan rumus X sama dengan 2 akar H kali H1. Nah, asal-usul rumus ini tuh kita jabarkan seperti ini. X sama dengan V kali T. Kita jabarkan lagi. V itu rumusnya akar 2GH dikali T. T itu kita dapat jabarkan menjadi akar 2H per G. Nah, dari mana dapat seperti ini? Kita jabarkan lagi. Kita bisa ketahui, pasti kita pernah melihat rumus seperti ini ya. H sama dengan setengah GT kuadrat. Kita pindah ruaskan, karena kita ingin mencari T. Kita pindah ruaskan, T kuadrat sama dengan 2H per G. Jadi, kuadratnya kita pindah ruaskan menjadi akar, sehingga dapat T sama dengan akar 2H per akar G. Jadi, di sini, karena nilai G-nya sama, kita coret saja G-nya, sehingga kita dapatkan rumus X sama dengan 2 akar H kali H1. Mengapa saya tulis H1 di sini? Agar bisa membedakan H yang ini dengan H ini. Yang pertama, untuk H1 sama dengan 0,5 meter. Nah, karena kita tadi pakai rumus X sama dengan 2 akar H kali H1, agar untuk membedakannya kita ibaratkan H1 ini jadi H2. H2 ini didapat dari H atau kedalaman dikurang H1. H1 tadi sebesar 0,5, jadi kita bisa tuliskan H2 sama dengan 2,5 dikurang 0,5, kita dapatkan H2-nya sama dengan 2 meter. Kita masukkan saja ke rumus X1 sama dengan 2 akar H1 kali H2. X1 sama dengan 2 akar 0,5. 0,5 itu H1 dikali 2. 2 itu nilai H2, sehingga kita dapatkan X1 sama dengan 2 akar 1 sama dengan 2 meter. Untuk H2 sebesar 1,25 meter, caranya sama seperti mencari X1 tadi. H sama dengan kedalaman dikurang H2. H sama dengan 2,5 dikurang 1,25 sama dengan 1,25 meter. Kita masukkan saja ke rumus X2 sama dengan 2 akar H dikali H2. Sama caranya seperti yang pertama tadi ya. Sehingga kita masukkan nilai-nilainya. X2 sama dengan 2 akar 1,25 dikali 1,25. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. X2 sama dengan 2 dikali 1,25. Kita dapatkan hasilnya sebesar 2,5 meter. Selanjutnya, untuk H3 sama dengan 2 meter. Caranya sama ya. Kita mencari H dulu. H kecil sama dengan
H besar atau kedalaman dikurang H3. 2,5 dikurang 2 sama dengan 0,5 meter. Rumusnya sama. X3 sama dengan 2 dikali akar H dikali H3. X3 sama dengan 2 akar 2 kali 0,5. Sehingga X3 sama dengan 2 dikali akar 1 sama dengan 2 meter. Nah, sehingga kita dapat perbandingannya seperti ini. X1 banding X2 banding X3 sama dengan 2 dibanding 2,5 dibanding 2. Kita sederhanakan menjadi X1 banding X2 banding X3 sama dengan 4 banding 5 banding 4. Untuk soal selanjutnya, karena menggunakan bahasa Inggris, jadi saya ingin memudahkan untuk menerjemahkan maksud dari soal ini. Gambar ini menunjukkan katup yang memisahkan reservoir dari tangki air. Jika katup ini dibuka, berapakah ketinggian maksimum di atas titik B yang dicapai oleh aliran air yang keluar dari sisi kanan tangki? Berarti yang ditanya itu adalah ketinggian maksimum di atas titik B. Ini merupakan titik B ya. Yang dicapai oleh aliran air yang keluar dari sisi kanan tangki. Berarti aliran yang keluar dari sini. Dari titik B ini. Kita asumsikan H sebesar 10 meter. Ini H. Berarti setinggi 10 meter. L sebesar 2 meter. Ini L. Berarti sebesar 2 meter ya. Dan theta atau sudutnya sebesar 30 derajat. Dan asumsikan luas penampang di A sangat besar dari B. Dari gambar ini juga kita bisa melihat kalau luas penampang di A itu besar dari B ya. Jadi di sini kita dapat tulis seperti ini saja agar memudahkan diketahui H sebesar 10 meter, L sebesar 2 meter, dan theta sebesar 30 derajat. Yang ditanya ialah ketinggian maksimum yang dapat dicapai atau Y maksimum. Kita dapat menggunakan prinsip Bernoulli, di mana PA ditambah rho GH ditambah setengah rho VA kuadrat sama dengan PB ditambah rho GL sin theta ditambah setengah rho VB kuadrat. Jadi, mengapa memakai L sin theta? Karena di sini kita anggap hanya itu sejajar ya. Jadi kita gunakan L sin theta. Maksudnya sejajar itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, PA sama dengan PB sama dengan P0. Selanjutnya, syarat selanjutnya karena VA turun lambat, maka VA itu dianggap 0. Sehingga kita pakai rho GH sama dengan rho GL sin theta ditambah setengah rho VB kuadrat. Mengapa jadi seperti ini? Jadi kan kita anggap PA sama dengan PB kan. Jadi sama, maka kita hapuskan saja. Nah, di sini VA-nya 0. Kita tidak usah tuliskan saja. Jadi, mengapa dia bisa sisa rho GH di sini? Ya karena tadi VA-nya 0, jadi di sini ini 0, PA sama dengan PB, maka dia hilang. Selanjutnya, VB kuadrat kita dapat jabarkan seperti ini ya. VB kuadrat per 2 sama dengan G dikali H dikurang L sin theta. Kan kita ingin mencari VB-nya. VB sama dengan akar 2 dikali 9,8 dikali 10 dikurang 2. Kita dapat hasilnya sebesar 13,3 meter per sekon. Setelah dapat VB, kita dapat gunakan rumus seperti ini. VY kuadrat sama dengan VIY kuadrat dikurang 2G Y maksimum. Kan kita tadi ingin mencari Y maksimumnya. Jadi, kita dapat tuliskan VY kita anggap sama dengan 0. Sehingga kita dapat menuliskan seperti ini. Y maksimum sama dengan, kita dapat tuliskan 2G dikali Y maksimum sama dengan VIY kuadrat. Sehingga Y maksimum sama dengan VIY kuadrat per 2G. Kita pindah ruaskan 2G-nya menjadi ke arah kanan ya, atau ke ruas kanan. Sehingga kita dapat tuliskan Y maksimum sama dengan VB sin kuadrat theta dikali 2G. Mengapa bisa VB sin kuadrat theta? Kita dapat jabarkan seperti ini ya.
Kan yang ditanya tuh Y maksimum. Ya, kita aja tulis seperti ini dulu. Nah, mengapa memakai sin theta? Karena kan yang ditanya itu Y maksimum ya. Sedangkan di sumbu Y, ini kita mendapatkan VB sin theta, merupakan proyeksi dari VB ini. Sehingga kita dapat tuliskan seperti ini ya. Kita masukkan saja nilai-nilainya. 13,3 dibagi 2 dikuadratkan per 20. 20 itu 2 dikali 10. Kita dapat hasilnya Y maksimum sama dengan 2,25 meter. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kekurangan. Sekian, terima kasih.